Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Noval Anggoro, Prodi Teknik Industri. Asal kelompok adalah kelompok 50 KKN FT Unmul. Di sini saya akan membawakan materi terkait pengenalan software yang kerap digunakan pada dunia industri. Nah, mungkin di sini saya tidak menjelaskan cara mengoperasikan software tersebut secara gamblang, namun hanya secara umum. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana workspace atau ruang kerjanya dan juga hasil dari pengerjaan yang bisa didapatkan dari software yang digunakan. Ada 4 software yang akan saya jelaskan pada materi kali ini. Yang pertama adalah AutoCAD, kemudian yang kedua itu ada MATLAB, yang ketiga ada POM-QM, dan yang keempat ada SPSS. Harapan saya melalui video yang saya buat ini bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman yang menonton, khususnya teman-teman yang ingin menambah skill atau kemampuan di bidang software seperti ini, khususnya di era seperti sekarang ya, yang sudah canggih. Kita bisa lanjut ke software pertama. Di sini ada software AutoCAD. Ya, AutoCAD. CAD sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Computer Aided Design. AutoCAD adalah software pada komputer yang digunakan untuk menggambar suatu objek secara 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Software ini sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, untuk software ini sendiri, saya rasa tidak asing lagi bagi mereka yang bergelut di dunia desain, sipil, dan arsitektur. Adanya AutoCAD ini sangat membantu teman-teman untuk menggambar suatu objek dengan tingkat ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Nah, berikut saya perlihatkan contoh hasil kerja ataupun ruang kerja yang data-data ini saya ambil dari arsip saya saat melakukan praktikum di Prodi Teknik Industri. Ini ruang kerjanya saat kita membuka software AutoCAD, workspace-nya seperti ini. Banyak sekali fitur-fitur di dalamnya. Kemudian ini adalah 2 contoh hasil kerja yang saya perlihatkan. Yang pertama ada denah rumah, kemudian ada mesin pemotong kentang. Nah, untuk AutoCAD sendiri ini tidak terbatas untuk membuat denah rumah saja ataupun mesin saja, tapi pada saat saya menggunakan AutoCAD itu pernah digunakan untuk merancang mur, paku, palu, elemen mesin, dan berbagai keperluan lainnya. Dan juga di dunia industri sendiri, AutoCAD ini sangat membantu pada saat kami melakukan perancangan produk, seperti lemari pada saat itu. Kemudian kita lanjut ke aplikasi atau software selanjutnya. Di sini ada MATLAB atau Matrix Laboratory, adalah software pemrograman yang digunakan untuk menganalisis data, membuat algoritma, serta menciptakan pemodelan dan aplikasi. MATLAB ini mempunyai banyak fitur, sehingga memang banyak digunakan. MATLAB ini membantu apabila digunakan di bidang-bidang seperti matematika dan komputasi, kemudian juga pembentukan dan pengembangan algoritma, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, kemudian juga dianalisis data, eksplorasi, dan visualisasi grafik, kemudian ada juga di keilmuan dan bidang rekayasa. Nah, ini adalah contoh lagi workspace atau ruang kerja dari software MATLAB.
Di sini ada editor dan comment window. Di sini editor adalah tempat di mana kita akan memasukkan seperti rumus-rumus yang sekiranya cocok untuk digunakan. Nah, ini adalah contoh outputnya. Tadi di awal saya jelaskan bahwa memang MATLAB ini bagus apabila digunakan untuk visualisasi grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Di sebelah kiri, ini adalah salah satu figur yang digunakan apabila kita menggunakan salah satu metode, yaitu surf. Kemudian di sebelah kanan, ini adalah contoh grafik sederhana, yaitu grafik batang. Nah, kemudian software ketiga ada POM-QM. POM-QM merupakan sebuah software yang populer dalam perindustrian. Digunakan untuk memecahkan masalah manajemen dalam bidang produksi dan operasi, dan juga bisa membantu untuk mengambil keputusan bisnis. Kemudahan pengoperasian pada POM-QM ini tentu digunakan sebagai alternatif aplikasi guna membantu pengambilan keputusan seperti menentukan kombinasi produksi yang sesuai agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, kemudian menentukan order pembelian barang agar biaya perawatan menjadi seminimal mungkin, menentukan penugasan karyawan terhadap suatu pekerjaan agar dicapai hasil yang optimal, dan lain sebagainya. Program POM ini dalam aplikasinya mampu menyelesaikan beberapa jenis permasalahan, antaranya sebagai berikut, seperti penugasan atau assignment, kemudian ada persediaan atau inventory, kemudian ada lot sizing, kemudian ada antrian atau waiting lines, kemudian yang terakhir ada transportasi. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi dari penggunaan software POM-QM. Nah, sebelah kiri ini adalah awal saat kita akan memulai melakukan pemrograman menggunakan software POM-QM. Kemudian sebelah kanan ini adalah salah satu contoh outputnya. Kemudian software keempat ada SPSS. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Adalah software pada komputer yang berguna untuk menganalisa data statistik. Aplikasi ini memiliki tampilan yang ramah pengguna, sehingga sangat memudahkan penggunanya. SPSS tidak hanya digunakan banyak di dunia industri, tapi juga dilakukan oleh peneliti pasar, kemudian kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, pendidikan, organisasi, dan sebagainya. Selain analisis statistik, manajemen data, dan dokumentasi data juga merupakan fitur-fitur dari software SPSS. Nah, ada salah satu fitur yang penting dalam SPSS, yakni statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dalam hal pengumpulan data dan penyajian data, sehingga dapat ditarik suatu informasi atau penilaian dari data yang ada. Nah, beberapa contoh statistika deskriptif yang mungkin banyak diketahui adalah nilai rata-rata seperti mean, kemudian nilai tengah seperti median, kemudian juga ada yang namanya modus atau nilai yang sering muncul, kemudian ada standar deviasi, dan kemudian ada juga ragam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, banyak sekali bidang-bidang yang bisa dibantu dengan penggunaan SPSS ini, yaitu seperti pengolahan dan mendokumentasi data yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada analisis statistik, kemudian ada survei, kemudian ada analisis data, ada juga data mining, dan yang terakhir adalah riset pemasaran. Nah, ini adalah contoh dokumentasi dari penggunaan software SPSS. Ini adalah workspace-nya. Terlihat seperti Microsoft Excel. Jadi nanti di sini kita akan bisa memasukkan data-data yang diperlukan di data view. Kemudian juga variabel sangat penting untuk dimasukkan. Jadi nanti variabel view juga merupakan hal yang vital, seperti halnya data view. Nah, kemudian ini adalah outputnya.
Tadi saya menjelaskan bahwa statistika deskriptif adalah salah satu fitur penting yang bisa kita temukan di SPSS. Nah, ini adalah tabel yang muncul untuk topik statistika deskriptif. Ada nilai minimum, nilai maksimum, atau N, banyaknya nilai, kemudian ada sum, kemudian ada mean, atau yang tadi saya sebutkan adalah rata-rata, kemudian ada standar deviasi, dan yang terakhir ada variansi. Nah, mungkin itu terkait software-software yang bisa saya jelaskan melalui video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan atau informasi yang ingin digali lebih dalam, bisa hubungi saya secara pribadi di Instagram melalui @dimasnauf. Kemudian bisa juga kunjungi kelompok KKN saya di @eskin_50. Nah, sekedar informasi, untuk aplikasi atau software-software yang sudah saya jelaskan ini bisa didapatkan dengan mudah di internet atau bisa dengan mudah di website-website yang ada di Google. Nah, mungkin itu. Mohon maaf atas kekurangan. Saya pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman ataupun penonton sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.